Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yaqin wa ashkuruhu syukra abdin syakarahu bilisanin arabiyyin mubin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd, ayyuhal mu'takifuna rahimakumullah, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahkamul hakimin, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab dengan keimanan dan ketakwaan inilah yang akan menghantarkan kita meraih kebahagiaan hakiki, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sebab ketakwaan pula kita akan keluar dari himpitan permasalahan yang mungkin menghampiri kehidupan kita. Hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah, Jumat ini adalah Jumat terakhir di tahun 1444 Hijriah. Jumat pekan depan kita sudah masuk pada tahun baru, yakni tahun 1445 Hijriah. Begitu cepat waktu berlalu. Banyak kenangan, banyak hal yang telah kita lalui di tahun 1444 Hijriah. Tentu harapan yang paling penting kita harapkan kepada Allah adalah setiap kebaikan yang kita lakukan diterima oleh Allah, dan setiap kesalahan, kealfaan, dosa yang telah kita perbuat diampuni oleh Allah. Begitupun tahun mendatang, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang belum kita capai, hal-hal positif yang belum kita raih, kita berharap kepada Allah agar diberikan, dimudahkan, dan juga bisa kita ambil hikmahnya untuk kehidupan kita dan juga untuk keluarga kita. Waktu adalah hal yang istimewa. Bahkan begitu istimewanya, di dalam Al-Quran banyak sekali Allah bersumpah menggunakan waktu. Was-subhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Wad-duha, demi waktu duha. Wan-nahari idza tajalla, demi waktu siang. Wal asri, demi masa, demi waktu asar. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Banyak sekali Allah bersumpah menggunakan waktu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dalam maqalahnya, al-waktu kas-sayfi illam taqta
qata'aka. Waktu itu laksana pedang. Jika tidak kau gunakan untuk memotong, maka kaulah yang akan terpotong. Artinya, kalau kamu tidak bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang positif, maka kamu akan rugi di masa yang akan datang. Kamu akan menyesal di masa yang akan datang. Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengutip hadis Nabi, beliau mengatakan, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih." Orang yang saat sekarang, waktu sekarang itu lebih baik daripada waktu yang kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa maghbun. Orang yang waktu sekarang sama dengan yang kemarin tanpa ada peningkatan sama sekali, maka dia adalah pribadi yang merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Dan orang yang saat sekarang, waktu sekarang justru lebih buruk daripada waktu kemarin, maka dia adalah orang yang celaka. Nabi kita juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kasirun minan nas. Ada dua kenikmatan di mana manusia banyak yang melupakan akan dua kenikmatan tersebut. Apa dua kenikmatan itu? Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Saat kita sehat, kita lupa betapa nikmatnya nilai sehat itu. Azan berkumandang, kita masih sibuk dengan aktivitas kita. Pengajian-pengajian di setiap masjid, majelis taklim dan musola-musola, kaki dan hati kita berat untuk menuju tempat tersebut. Betapa tingginya nilai kesehatan. Nanti di saat sedang sakit, terbaring di atas pembaringan, infus ada di tangan, bahkan kalau sampai masuk ruang ICU, terdengar sayup-sayup suara azan memanggil, meneteskan air mata, barulah dia hendak menuju masjid, barulah dia ingin bersujud kepada Allah. Tapi apa daya, fisiknya sudah tidak memungkinkan lagi, karena kesehatannya tidak bisa menuntun dia menuju masjid untuk bersujud kepada Allah. Sehat begitu tinggi nilainya. Orang yang sakitlah yang merasakan betapa pentingnya kesehatan itu. Maka nikmat sehat ini harus digunakan betul-betul untuk hal yang baik, yang mendatangkan keridhaan dan juga keuntungan buat diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, nikmat besar yang Allah berikan untuk kita, wal farag, adalah waktu luang. Waktu luang buat orang yang bisa memanfaatkan akan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka dia akan tersenyum di masa yang akan datang. Dia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Bukankah doa ini selalu kita baca setiap kali kita selesai sholat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, kebahagiaan di dunia, dan juga berikan kami kebahagiaan, kebaikan di akhirat. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kalau kita tidak bisa memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin kita akan bahagia dunia dan akhirat kalau waktu-waktu kita hanya kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat? Kalau waktu-waktu kita terbuang percuma hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ingat, Nabi kita mengatakan dalam hadis muttafaqun alaih, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islamnya seseorang adalah di saat dia
meninggalkan hal-hal yang tidak penting, meninggalkan waktu-waktu untuk hal-hal yang tidak penting, ngobrol ngalor ngidul, main game terlalu lama, nonton video yang berlarut-larut, maka itu akan merugikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ganti itu semuanya dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, hadir di majelis taklim, sholat berjamaah, bersilaturahim, dan isi dengan kegiatan-kegiatan yang baik. Maka doa kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, pasti akan kita dapatkan, pasti akan terkabulkan. Mudah-mudahan di tahun baru yang akan datang 1445 Hijriah kita mendapatkan kebaikan, dilimpah curahkan rahmat oleh Allah, diampuni dosa kita, cita-cita yang belum tercapai dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menutup khutbah ini dengan satu ayat Al-Qur'an di mana Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yakinlah Allah tidak akan pernah merubah kehidupan kamu kalau kamu sendiri tidak mau merubahnya. Tahun terus berlalu, bulan terus berganti, hari pun telah meninggalkan kita demi hari. Tapi kalau kehidupan kita tidak pernah berubah, kalau kita semangatnya tidak pernah berubah, kalau pola pikirnya juga tidak dirubah, maka jangan harap kehidupan kita akan dirubah oleh Allah menjadi kehidupan yang lebih baik. Orang bodoh dia bisa sukses kalau dia punya semangat untuk meraih kesuksesannya. Orang cacat dia bisa sukses kalau dia punya semangat untuk meraih kesuksesannya. Tapi jangan harapkan orang malas akan meraih kesuksesannya. Siapa itu orang malas? Orang yang membuang waktunya percuma hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka itu tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.